Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di sini saya akan membacakan berita jemaat Minggu 19 September 2021 yang terdiri dari berita pelayanan, berita keuangan, dan berita lain-lain. Saya awali dengan berita pelayanan. Hari ini ibadah Minggu 19 September 2021. Pimpinan ibadah Pendeta Patmiati STH, liturgus Penetua Kamiyadi, dan petugas pelayanan ibadah pada Minggu pagi ini dilayani oleh lingkungan 2 Nasaret Jemaat GKI Sababila. Untuk berita pelayanan lainnya tidak ada perubahan. Untuk berita keuangan juga tidak ada perubahan, dan berita lain-lain tidak ada. Jadi untuk berita jemaat pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Tidak ada hal-hal lain yang perlu diberitahukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah bagi sidang jemaat sekalian di rumahnya masing-masing, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Sababila dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, yaitu new normal di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadahan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ 55 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita puji nama Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73 bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73 bait 1 sampai yang kedua, kasih Tuhanku lembut, dan seterusnya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang ditulis dari Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20.
Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ke 20. Yang demikian bunyinya kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai perikop, nyawa Yeremia terancam di Anatot. Ayat 18, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba, jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali sidang jemaat, kita puji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 309 bait 1 dan 2, biar kutumbuh di batangmu, dan seterusnya. Kita bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nas perenungan dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai 37. Markus 9 ayat 30 sampai 37. Saya undang jemaat, kita berdoa sebelum kita mendengar firman Allah dan merenungkannya. Bapa di sorga, segala yang baik sudah kami terima dari Tuhan. Tidak dapat kami balas segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Sepanjang umur kehidupan kami ingin terus memuji memuliakan nama Tuhan dan terus bersekutu dengan Engkau. Hari ini adalah hari Sabat Tuhan Allah. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami beribadah dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah keluarga kami masing-masing yang beribadah di rumah
masing-masing. Ketika saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman Allah, kami memohon jamahan kuasa dari Allah bekerja atas kami. Dan kami mengimani setiap kami yang setia mendengar memelihara firman Allah, kebahagiaan jaminan dari Tuhan pasti akan terjadi bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya baca Injil Markus 9 ayat 30 sampai 37. Dua judul yang diangkat. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan siapa yang terbesar di antara para murid. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing, di berbagai tempat beribadah, mengikuti penyiaran melalui ibadah minggu Jemaat GKI Sababila ini. Beberapa kali Yesus menyampaikan pemberitahuan tentang penderitaannya. Dan dikatakan pada saat ini jemaat pemberitahuan kedua. Berarti ada pemberitahuan pertama. Dan Yesus mengatakan itu kepada para murid jemaat, agar mereka tahu mengikut Yesus itu tidak seperti mereka bayangkan akan baik-baik saja begitu. Tidak mereka memikirkan ketika mengikut Yesus apa yang mereka harapkan nanti tercapai seperti yang mereka inginkan. Tetapi pada saat ini Yesus menyampaikan pemberitahuan bahwa anak manusia itu akan diserahkan. Mereka membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Artinya jemaat kekasih Tuhan, para murid harus siap menghadapi itu. Akan ada penderitaan, akan ada pengorbanan yang mereka lihat mengikut Yesus. Di sepanjang jalan menuju Yerusalem itu Yesus mewartakan itu jemaat. Tidak dia mewartakan kebahagiaan yang akan dialami. Tetapi yang dominan dalam firman ini dia menyampaikan ada begitu banyak penderitaan yang dialami, pengorbanan dan perjuangan untuk menyelesaikan misinya.
menyelamatkan manusia. Tetapi kelihatannya jemaat kekasih Tuhan, ketika Yesus mewartakan penderitaannya itu, para murid ternyata berdiskusi hal yang lain. Perikop kedua. Ternyata para murid tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi para murid sibuk memikirkan siapa yang terbesar dari antara mereka. Seharusnya jemaat mereka respon terhadap penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Mereka menunjukkan cinta untuk Yesus. Tetapi yang terjadi jemaat dikatakan mereka sibuk memikirkan siapa terbesar dari antara mereka. Dan di sini jemaat kekasih Tuhan, kelihatannya para murid ingin menunjukkan keakuan diri mereka. Siapa yang paling banyak kelebihan dari para murid? Siapa yang paling senior dari para murid? Siapa yang paling berjasa ketika bersama dengan Yesus? Siapa yang paling lama menjadi murid? Siapa yang paling besar pengorbanan? Dan mungkin mereka berdiskusi tentang hal-hal lain yang menonjolkan keakuan diri para murid. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Yesus dikatakan dalam firman ini justru merespon berbeda. Yesus merespon diskusi perbincangan para murid tentang siapa yang paling terbesar itu dengan mengajarkan melalui kehidupan anak kecil. Artinya Yesus mengajarkan untuk menaklukkan ego keakuan kita, jemaat. Kadang keakuan ini, jemaat, sering membuat terjadi benturan-benturan dalam kehidupan kita. Sebab ketika orang menunjukkan keakuan diri, dia ingin menang sendiri. Dan muncul di sana jemaat kekasih Tuhan sebuah kesombongan, tinggi hati dalam kehidupan. Tetapi Yesus mengajarkan untuk menaklukkan ego keakuan itu, untuk menjadi besar itu, harus dimulai untuk menjadi seorang pelayan dan hamba. Artinya kalau kita ingin menjadi seorang yang besar, Yesus mengatakan kamu harus terlebih dulu menjadi seorang hamba. Di situ maknanya jemaat kekasih Tuhan, agar kita menjadi orang yang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Apa dikatakan dalam firman ini? Jika seorang yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jika ingin jemaat kita menjadi besar, kita dituntut oleh Tuhan menjadi seorang hamba yang rendah hati, pelayan yang rendah hati. Sebab yang terbesar di mata Tuhan itu bukan kemampuan kita secara luar biasa di hadapan dunia ini. Tetapi yang terbesar di mata Tuhan itu adalah mereka yang tulus hati, jujur, rendah hati dalam kehidupan ini di hadapan Tuhan. Apa adanya di hadapan Tuhan dalam keberadaan kehidupan. Seperti seorang anak kecil itu jemaat. Tulus hati. Mereka rendah hati bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Makanya dalam firman ini dikatakan Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dan namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ada beberapa hal yang kita refleksikan dari firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan tidak melarang kita
untuk memiliki impian harapan menjadi yang terbesar dalam hidup ini. Tidak salah. Tetapi di tengah setiap harapan kita menjadi terbesar, terkenal, terpandang, dan seterusnya, Tuhan mengingatkan kita sekalian, ada kerendah hatian di dalamnya. Orang yang rendah hati dikatakan oleh Tuhan, dia pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan selanjutnya Yesus menolak gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri itu jemaat. Artinya Yesus ketika para murid berbincang-bincang berdiskusi tentang siapa yang paling terbesar, Yesus menolak gaya hidup demikian. Yang dipertontonkan para murid adalah penunjukan diri sendiri, kesombongan, keegoisan. Karena Yesus tidak ingin hasrat, keinginan untuk menang sendiri itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang ingin menang sendiri, keakuan dirinya jemaat, bisa menggeserkan posisi Tuhan. Bukan lagi Tuhan segala-galanya, tapi keakuannya segala-galanya bagi hidupnya. Dan selanjutnya yang terbesar di mata Tuhan, bukan orang yang secara dunia dilihat luar biasa kemampuannya. Tapi Yesus mengatakan kepada para murid, yang terbesar di mata Tuhan adalah orang yang tulus hati, orang yang rendah hati. Orang yang hidupnya bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan menentang orang yang tinggi hati, tapi Dia mencintai orang yang rendah hati di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak. Kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Kami dituntut oleh Tuhan melalui firman Allah untuk meninggalkan keakuan, kesombongan, keegoisan dalam hidup kami. Kami memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ketika kami memiliki ajar, kami tetap rendah hati. Ketika kami dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, juga ajar kami rendah hati. Karena kami menyadari apapun yang ada dalam kehidupan kami, semua adalah milik Tuhan. Dan semua terjadi karena kasih dan karunia Tuhan. Kami mohon berkat Allah yang tidak tertukar itu hadir bagi kehidupan jemaat. Mereka yang setiap minggu setia beribadah, meskipun di tengah situasi pandemi ini ada di rumah masing-masing. Biarlah hadirat Allah, kuasa Allah memenuhi setiap keluarga, sehingga mereka sungguh merasakan jamahan kuasa Tuhan terjadi atas setiap keluarga. Sehingga keluarga kami tetap bahagia, keluarga kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, yang sudah Tuhan perbuat. Biarlah di minggu ini ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Terlebih iman, pengharapan kami tetap kepada Tuhan. Kami memohon berkat atas usaha pekerjaan kehidupan kami. Meraih masa depan terbaik, berjuang bersama dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami sendiri, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi ketika kami berjuang bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara besar atas hidup kami. Kami mohon berkat atas kehidupan anak-anak kami. Baik mereka dalam tumbuh kembang pendidikan, masa depan, pekerjaan, keluarga masing-masing. Kami dukung dalam doa. Di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, anak-anak kami kembali menjalani pendidikan di bangku sekolah. Jaga bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga anak-anak kami dijauhkan dari virus corona ini.
anak-anak kami yang juga berjuang mengharapkan pekerjaan, mengikuti tes P3K, tes CPNS tahun ini. Jadi Tuhan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Yakinkan mereka semua yang ikut pengharapan mereka dalam Tuhan, ya dan amin. Yang terbaik pasti Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka masing-masing. Kekuatan doa kami yang luar biasa pasti akan didengar, dijawab oleh Tuhan. Rancangan Tuhan terbaik dalam perjuangan anak-anak kami. Kami mohon berkat bagi Gereja Kalimantan Evangelis. Kami mohon berkat bagi Majelis Rosot Melawen Raya Majelis Jemaat di tempat ini. Kami mohon berkat kekuatan Tuhan bagi kami seluruh pelayan jemaat-Mu, pendeta, vikaris, penatua, diakon, siapapun kami, agar kami tetap setia bekerja di ladang Tuhan. Kami mohon berkat dalam setiap program pelayanan di tengah pandemi ini. Kami bijaksana mengatur sesuatu, sehingga meskipun di tengah pandemi ini kegiatan pelayanan kami tetap berjalan. Berkati Allah Bapa di sorga, tim perekaman dan penyiaran ini, baik singer, pianis, operator LCD sound system, mereka yang ikut dalam perekaman ini. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati. Yang terbaik mereka kerjakan, yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami mohon berkat bagi setiap orang tua yang lanjut usia, panjang umur, tetap sehat dan kuat. Kami mohon berkat kepulihan bagi jemaat-Mu dalam keadaan sakit, dalam sakit penyakit yang begitu amat panjang mereka hadapi dan alami. Kami mohon kekuatan. Mereka yang terpapar oleh virus corona ini, ya Tuhan, Engkau pun memulihkan, menyembuhkan. Berkati Allah Bapa di sorga, di tengah pandemi ini kami tidak pernah berhenti berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Kami menanti jawaban dari setiap doa-doa kami, karena kami yakin segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Kami mohon berkat umur panjang, kesetiaan, cinta kasih Tuhan bagi jemaat-Mu merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan, agar mereka tetap beria-ria, bersenang-senang dalam kekuatan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan terus mengalir bagi jemaat yang menopang pekerjaan pelayanan bagi nama Tuhan di jemaat ini. Kami percaya berkat Allah akan terus ada dan nyata dalam kehidupan jemaat. Mereka pun mengimani ketika memberi bagi Tuhan, maka berkat dari Allah akan terus mengalir bagi kehidupan jemaat. Berkali Allah Bapa di sorga, segala sesuatu yang kami harapkan, kami mohon juga kekuatan bagi jemaat yang bergumul. Kami percaya dalam Tuhan ada jalan keluar terbaik. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan kami. Bersama dengan pengurus lingkungan Nazaret pada pagi ini, kami percaya tidak akan sia-sia sekecil apapun yang kami perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Perlengkapi hidup kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga ketika kami membuka pekan yang baru, kami akan berjalan di jalan Tuhan, mengikuti alur Tuhan, dan tetap menggenggam janji Tuhan. Percaya janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap pengharapan masa depan perjuangan kehidupan kami. Kami yakin ketika kami mencintai, mengasihi Tuhan, yang terbaik Tuhan sediakan, Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami sekalian. Bapa di sorga, ini doa syafaat kami. Bersama kami sempurnakan, kami angkat di hadapan Tuhan dan mengucapkan doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu,
Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 bait 1 dan bait yang kedua. Bukan karena upahmu dan seterusnya. Kami undang jemaat berdiri. Kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, diakhiri dengan haleluya 3 kali dan nanti sekaligus menerima berkat Tuhan. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat duduk kembali, ibadah selesai.